Oke, dunia ini baru aja digemparin sama Samsung yang baru aja rilis dengan smartphone flipotnya gitu ya. Wah, smartphone. Sangat menarik banget ya, ada Sangat- Z Flip, ada Fold 4 ya, Z Flip 4 itu keren. Upgrade-nya dari yang seri sebelumnya, yang mana ini menarik banget apalagi si Om Jagat, Om Deddy ngasih tahu perkembangannya, maksudnya improve-annya yang lebih baik dibanding seri sebelumnya. Iya, dan itu gue ngeliat yang flipnya gue nggak tahu nih. Ini si Samsung yang disebut gak sih ya? Yang si Kenapa tuh? Bang Putu Reza tuh yang nge-tweet sambil nonton tuh. Oh iya iya. Nah, iya, itu iya. tuh sebenarnya keren aja sebenarnya. Banyak banget fitur-fiturnya yang mana nih inovasi orang luar tuh mantep banget gitu Iya, ya. mantep banget ya. Jadi luar ini tuh bener-bener sangat jauh ya. Karena di sini tuh sedang terjadi masalah ternyata nih. Nah, itu dia. iya. Di luar keluarin handphone baru yang lebih inovatif, di sini emang Gue nggak sesiul lah kayak Alira. kacau banget gitu ya. Maksudnya di sini ya sebenarnya gue nggak heran-heran banget. Ini sudah sangat wajar terjadi di sini gitu ya, karena di sini baru aja kejadian ya data breacher, breached lagi. Apa sih sebenarnya? Data ngelik. Apa sih sebutannya? Liket data. Ya data bocor. Data bocor lah kayak gitulah. Data-data yang waktu berita keluar tuh gue nggak yang enggak. Jadi kayak Apalagi nih kira-kira. iya, apalagi nih gitu doang sih paling ya. Iya. Padahal minggu lalu tuh udah ada ya, 2 minggu malah ya, hampir 2 minggu itu ya. Dari pertama si yang bocor duluan si PLN. Oh ya PLN tuh kacau banget Ya tuh. sebenarnya nggak penting-penting banget ya data PLN, ya udahlah gitu. Yang penting mah listrik kita nyala aja udah, gue nggak terlalu peduli. Ini IndiHome lagi, ya sebenarnya gue nggak peduli walaupun gue pakai IndiHome di rumah gitu. Cuman ya maka dari itu cuman ini berita aneh banget gitu ya. Maksudnya menurut lu tuh kenapa gitu bisa begitu? Gue nggak tahu sih. Sebenarnya sih yang PLN. Si IndiHome itu agak masalah sebenarnya di. Kenapa tuh? Karena yang sebelumnya kan dia sempet ini kan. Oh iya, ternyata minta dia kayak spyware gitu kan, ngeliatin ini kita akhirnya dilawan sama Mas siapa sih, Taufik ya, nggak salah gue lupa Iya, tuh. iya, iya. Di Twitter, dan ternyata kejadian lagi nih IndiHome ya. Seperti biasa BUMN. Dia di BUMN gak sih? Ya BUMN masih di bawah naungan. Masih di bawah, Iya. Nah ini sebenarnya unik ya. Jadi ini ya salah satu akun Twitter ya ngasih informasi kalau misalnya beberapa data penting negara ya sampai sekarang ke Telkom gitu. Bahkan tadi juga gue liat di Sadapin Tekno dia nge-story kalau misalkan Gojek keluar lagi datanya. Ini ke swasta punya nih gitu ya. Banyak WhatsApp nih gue sorry nih biasa orang sibuk. Ini siap-siap aja data gue diretas nih. karena lo udah mulai ngata-ngatain nih kita. Iya. Kita tuh 3 konten ya dia. Gue Iya. baru sadar. 3 konten terakhir kita tuh agak-agak serem sebenarnya. Emang iya sih, cuman gimana nih? Kita lanjutin lagi membahas tadi ya. iya. Maksudnya nih baru aja tadi gue disadapin si Chandra itu nge-story kalau Gojek itu kena bocor lagi datanya. Ini masuk ke swasta, balik kayak ke Tokopedia. Sebenarnya minusnya itu di database Indonesia tuh kenapa gitu? Maksudnya apakah ini dibocorkan sama orang Indonesia sendiri? Maksudnya karyawannya atau memang ada seorang ya pertasnya gitu ya yang iseng-iseng main ke ya website kita gitu. Yang kalau Gojek sih seingat gue ya, Gojek itu tuh dulu sempat ngebuka ini dia, aduh gue lupa lagi. Apa sih kalau kita git-nya, password git-nya tuh kebuka dulu seingat gue tuh. Oh, jadi kayak ngebuka ya GitHub-nya gitu Ngebuka, ya. iya Gitu ngebuka ya. buat source code. API-nya kah gitu? Iya kayak ada source code-nya gitu harusnya private, cuman satu orang doang. Dia jadi kayak lupa nutup atau lupa password gitu. Gue lupa deh. Oh, lupa kunci ya. Lupa ngunci gitu di git-nya, akhirnya diakses lah sama orang luar. Wow. Ya udah lah gitu lah. Pokoknya sebenarnya sih gue sih nggak yakin dia ada hacker tuh yang kayak film-film yang di belakang meja tuh yang totok-totok, nggak mungkin. Menurut gua memang orangnya. itu hampir nggak mungkin. Jadi emang banyak sih salahnya salah human error sebenarnya gitu. Iya sih, feeling gue kuat ke situ karena memang kayak ya nggak ada kebutuhannya. Maksudnya kayak tadi gue udah ngobrolin ke lo aja. Apabila database diambil sama orang luar, emang apa yang mau dilihat gitu? Gue yakin database itu hancur. Gitu. Iya, database gak rapi. Bukannya gimana, maksudnya kayak kita daftar aja tuh kayak sama orang IndiHome-nya gitu kan diisiin data semaunya dia gitu. Iya. Kayak yang penting kita dapat target dulu Iya, gitu gak kan. ada uniknya, gak ada apa, gak tahu sih ya Iya. walaupun isinya. Pasti gitu pusing tuh. Cuman ya gue rasa ini kayak human error dan nggak sengaja kesebar. Ya udah dilempar aja ke internet. Mungkin bisa dijual atau gimana gitu kan sama ya oknum jahatnya. Dimana orang kalau beli ya pas dipakai ini buat apa ya? Iya, nggak pakai. Iya nggak pakai. Walaupun ya ini kan masalah moral aja lah. Iya sebenarnya ini parahnya di situ doang. Moral Ya itu dia sih. Maksudnya kayak Gimana gitu? Jangankan yang BUMN ya, BUMN oke lah gitu. Nah. Garda paling rahasia dan di depan aja kan kena. Oh iya, BIN. Iya kan, BIN. Wah, lu tau gak sih BIN? Iya, Badan data-data Intelijen Nasional, lu gila. Lu. Itu kan sudah yang harusnya udah paling konfidensial secret ya. lah. Ya secret banget gitu. Bener-bener disebar. Jadi itu udah kacau semua. Jadi balik lagi ya, pada akhirnya Kominfo memberikan solusi yang ringan. Apa tuh? Memblokir
websitenya. Wah, karena belum daftar PSE anjing. Alasannya begitu doang. Aduh, kenapa dia? Sebenarnya kalau PSE sebenarnya gak guna jadinya. Iya, jadi gak guna, jadi kelihatan tuh PSE tidak ada gunanya. Iya, maksudnya begini aja masih bisa bocor gitu. Maksudnya kayak Iya kan? mending lu tambahin ke data ya sekuritasnya dulu, keamanan warganya dulu, data-data pentingnya gitu. Maksudnya apapun kalau mau bikin satu jalur kayak PSE ini ya mesti kalau jalurnya gampang masuk ya retas-retasan mah jebong gitu kan sebenarnya agak aneh gitu. Gue jadi bingung nih. Ini tujuannya buat apa gitu. Jadi nggak guna. Apalagi tambah lagi tuh si orang Telkomnya tadi gue liat baca di Detik itu ada tuh kayak ngejelasin kayak ini sebenarnya data hoax bukan data kita, kayak berdasarkan dari email yang di SS-nya aja itu menggunakan Telkomnet. Padahal kita menggunakan telkom.co.id. Bahkan emailnya dia sendiri yang ngomong itu dia pakai telkom.co.id. Oh. Cuma dilanjutin lagi tuh sama si Mas Topik tuh, dicek lagi Telkomnet itu domain punya siapa, pas dicek memang kepemilikan si Telkom dari tahun 90-an. Buset, udah lama ya. Ya dan gak mungkin dong dipakai sama orang lain Iya, dong gak gitu. mungkin, ya. Nah, itu dia. Jadi tuh ini maksudnya gimana nih gitu hitungannya kayak lu nggak usah ngeles gitu. Maksudnya kayak sebenarnya kalau misalkan lu ada masalah ngomongin aja nggak apa-apa kayak klarifikasi minta maaf dan melakukan solusinya gitu kan ya menyelesaikan solusinya. Ini kalau misalkan lu saling tahan-tahan kayak pride lu dijaga ya sama jebong gitu nggak ada gunanya gitu. Ya itulah itu juga sih salah satu keresahan gue sebenarnya di soal teknologi dan digitalisasi gitu. Karena di negara kita sendiri tuh belum ada apa namanya kayak regulasi tepat atau lembaga tuh yang mastiin kita tuh datanya aman gitu. Belum ada. Cyber Polri coba kayak susah sih, kita kan lagi mau bikin Google dulu. apa nama Google gue lupa. Gatot Kaca. Enggak lu. Susah itu panjang lah, itu bisa bahasan beda tuh. Iya, bahasan beda. Iya panjang lagi maksud gua sepakta itu kan dari Iya. sisi pemerintahnya. Iya, gitu. coba nih Pak siapa tuh gue lupa namanya gitu Gua juga ya. lupa. Coba di ini lagi Pak Joni, maksudnya. Pak Joni. Ya walaupun ini bukan kesalahan coba dikasih ya klarifikasi yang belum berjelas gitu. Bukan cuma sekedar bantahan tapi berikan buktinya gitu. Bukti yang kuat gitu. Maksudnya kan kayak kalau misalkan sekedar klarifikasi dari yang berita tadi dijelasin itu cuma sekedar argumentasi atau enggak opininya dia doang. Kalau ini cuma data hoax gitu. Ya siapa tahu kalau cuma sekedar itu ya kita masih bisa bener-bener dong. Ya lu cuma sekedar ngomong hoax, cuman biar aman aja padahal memang itu kesebar gitu. Dan lu enggak mau apa-apain nih kayak gitu kan kita bisa aja berasumsi seperti itu. Cuman coba dong kasih klarifikasi yang benar gitu. Iya, yang benar, yang proper, yang kalau bisa kayak Alfamart kemarin lah. Di setting, diliatin dulu, dilihat kan tanggal berapa gini, jadi enak semuanya gitu. Iya, jadi tuh kelihatan alurnya gitu. Jadi ya Tapi nggak cuma pemerintah sih yang faktanya tadi. apa itu? Dari masyarakatnya juga. Aduh. Kan kayak seperti balik lagi tadi, human error ya kan. Iya, benar. Data kesebar itu tuh sebenarnya bukan salah gimana, human error. Selain Emang ngeklik sengaja. ya kan. Terus selain ngeklik juga dia ngasih data secara percuma aja Iya, gitu. secara gratis. Secara gratis. Jadi masalahnya apa itu tadi? Masalahnya adalah karena di TikTok ini ditemukan ada yang menjual jasa screenshot iPhone. Ini fenomena baru, bisnis baru buat kalian pengangguran, tapi punya iPhone. Yang punya iPhone kayak gue, iPhone 5S agak dibawa lagi. iPhone 5S doang tuh harga 700.000, lu bisa tuh jadi duit tuh buat screenshot doang. Iya, ini fenomena baru nih guys ya. Mungkin kalian belum tahu, cuman kalian bisa ya search ya jasa SS iPhone di TikTok dan itu cukup banyak banget ya yang berkaitan dengan hal itu. Jadi ini ya nggak tahu nih fenomena anak-anak, gue bisa bilang anak-anak Bronx kali ya. Gitu. Nggak ngerti kenapa iPhone tuh didewakan gitu ya selain dari fitur bagusnya, cuman sekedar gengsi doang gitu. Ini tuh mereka banyak banget yang membutuhkan ya screenshotan iPhone itu biar ngerasa penggunaan Android ini keren lah. Gue pakai iPhone buat mungkin bukti SS cetak atau nggak foto jadi profil. story-nya lebih enak. iPhone Iya, gitu. dan ini lumayan menarik loh, walaupun jasanya itu cukup bisa dibilang murah gitu. Iya. Ada yang bilang, ada yang ngasih jasa itu sukarela, gratis atau nggak lu mau bayar berapapun bebas, atau bahkan tarifnya pun starting dari GoPay per SS gitu. Iya. Ya kan lumayan gitu teman. Cuman masalahnya di sini, gue lihat tuh ada salah satu videonya yang menjelaskan ya buat jasanya itu. Dia bilang mau SS-in Avanya dia ditawarin mau login atau no login. Berarti kan tadi kata lu, berarti dia harus bisa memberikan datanya secara cuma-cuma. Akunnya itu secara Akunnya dikasih. itu dia maksudnya tuh ya oke lah lu kalau butuh SS gitu ya. Iya. Cuman jangan kasih data penting lu. Iya maksud gua nggak, tapi fungsinya itu apa? Oh mungkin ini sih yang gue tangkap ini tuh fenomena yang terjadi saat lu zaman kita dulu tuh update Facebook lewat BlackBerry. Oh iya bener. Iya, Jadi BlackBerry kan jadi via ini via BlackBerry biar keren-kerenan aja sebenarnya. Cuman ya
enggak lah. Ya itu dia aneh banget gitu loh warga-warga sini gitu loh. Jadi kayak ya dulu sih emang kita sempet ngebet sih. Iya sempet ngebet ya. Gua dulu Cuman sih. dulu kita nggak ada login di. Ya memang ada aplikasinya, Ah, ada jasanya. Kayak ya. third party-nya gitu. Iya, sebenarnya. third party-nya dan itu masih bisa bilang oke, kita nggak ngasih kredensial. Iya. Kecuali dari Twitternya langsung kan gitu. Jadi ini nih cukup membahayakan dan mungkin kalau kalian nonton ya jangan coba-coba lah. Dan gue yakin kalian mah nggak pakai gitu ya. Iya, buat apa? Iya, ya. aneh banget gitu hitungan. Cuma memang berbahaya banget itu ya. Kayak lu ngasih data cuma-cuma dan mungkin lu cuma bayar gopek per SS-nya tapi akun lu itu kalau lu lupa ganti akun atau enggak memang itu oknum sengaja buat yang ngejebak lo, itu akun tuh bisa dipakai kemana-mana. Iya, Ya salah satunya ya tadi itu minjem duit. atau enggak mungkin data-data penting lo di chat kan biasanya ke backup di Iya. restore di handphone dia kan. Oh iya. Siapa tahu ada foto telanjang lo gitu di share gitu kan berbahaya. Atau enggak yang lebih parah ini sih di kayak pay letter kan butuh Nah. butuh apa? Kayak authentication ya. Iya kayak WA gitu kan ya. Maksudnya itu berbahaya banget gitu. Jadi ya coba pikir. Jangan gegabah lah gitu. Iya maksudnya biarin aja lu miskin. Lu mau pakai SS iPhone ya lu kerja Enggak, gitu. enggak lagi juga orang-orang kita tuh ya mikirnya tuh kalau udah iPhone pasti kaya ya. Kayaknya ya enggak juga tau. Iya. Gue tuh kalau upload nih, gue kasih tau nih, gue kalau upload Twitter dari iPhone 5S yang harga 500.000 itu via Twitter loh. Coba bayangin. Jadi lu nggak ada yang tahu via Twitter, screenshot iPhone itu kayak apa enggak, lu nggak ada yang tahu. Cuman nih, ya kita nggak tahu lah cara pikir warga Bronx kayak gimana. Iya. Kita nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Capek gue. Emang nih negara Bronx tuh aneh banget gitu. Oh, iya, iya. Kok negara kota Bronx nih aneh banget gitu ya. Ya semoga aja nih kalian nggak begitu juga. Jadi ya hari Hikmahnya, ini jadi mungkin kasih hikmahnya dulu kali, endingnya hikmahnya apa? hikmahnya apa ya? Maksudnya hikmahnya warga Bronx tuh tolol-tolol gitu. Jangan gitu dong. Ya nggak apa-apa, maksudnya biar lu tetap inilah mengembangkan otak lu, cara menggunakan otaknya dibenerin lagi gitu. Iya. Jangan sampai asal menggunakan gini gitu ya. Jadi ya jadi kelihatan bodohnya gitu loh. Untungnya cuma sekedar bodoh. Kalau misalnya lu kena jebak mati. Ah, kan, itu gitu yang kena kan, jebak itu parah. yang bahaya itu. Iya gitu, jangan sampai. Jangan Jadi sampai, ya, guys. seperti itu loh ya gimana sih ya, kita sebenarnya hikmah di sini nih. Hah? Kita bisa menjelaskan oh berarti dari sisi atas sampai bawah tuh sama-sama bodoh. Dan kita pun juga bisa bilang bodoh. Iya, gitu. hikmahnya adalah perbaiki diri sendiri lalu Iya. kabur dari negeri ini gitu. Kita pindah bersama gitu. Karena dari atas ke bawah, yang tengah juga. Wah, kadang-kadang kan Ente kadang-kadang ente. Sama aja. Oh, aja. Jadi ya udahlah, mungkin itu aja dulu untuk pembahasan kita di Bego Teknologi kita kali ini. Iya. Tidak ada berita yang penting karena Ini real bego teknologi nih. Ya, ini benar bego ya, benar-benar bego gitu. Ini real bego. Ya cukup menarik gitu. Gue suka banget kayak gini kebegoan orang-orang gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Semakin bego, semakin banyak konten dari kita. Oke, jadi ya mungkin itu aja dulu untuk Bego Teknologi kita minggu ini. Ya, sorry minggu lalu nggak ada karena baik banget tugas minggu kemarin ya. Ya. Jadi kita bakal lanjutin lagi di setiap Selasa, tapi kita bakal ganti jadwalnya ke Selasa jam 1 siang. Ya. Jadi lebih cepat, lebih baik, lebih Iya. emosi, lebih gak Lu ini. capek kerja, mau cari bahan marah-marah, ya tonton aja kita. di Boleh setiap bego Selasa. teknologi lu mau ngumpat-ngumpat silahkan. Gitu. Jadi mungkin aja dulu untuk video dari kita. Di sini ada gua Ali, sebelah gua ada Gary dan kameramen dari Aldira. Dan sampai jumpa di videonya selanjutnya. Bye bye.